Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pembelajaran pertama kali ini, mata pelajaran IPS, kita akan mempelajari tentang letak wilayah Indonesia. Adapun letak wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Adapun secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Adapun Indonesia, pengaruh dari letak astronomis itu yaitu yang pertama garis lintang, yaitu garis khayal, peta, atlas atau globe yang melintang dari barat ke timur. Yang kedua garis bujur, yaitu garis khayal pada peta, atlas atau globe yang memujur dari utara ke selatan atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Dan yang keempat, Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kita dapat melihat dari gambar ini mana-mana saja, daerah-daerah mana saja waktu Indonesia bagian barat, yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya yang kedua yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia yaitu berdasarkan suatu wilayah di muka bumi. Letak geografis Indonesia itu yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selanjutnya pengaruh letak geografis Indonesia yaitu yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis. Yang kedua, angin musim dan angin muson. Dan yang ketiga, sebagai titik persilangan perekonomian dunia. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis yaitu letak berdasarkan geologi, keadaan batuan dan jalur pegunungan. Indonesia terletak di antara 2 deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dan 4 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, Filipina, dan lempeng Hindia Australia. Adapun pengaruh dari letak geologis Indonesia yaitu Indonesia memiliki gunung api yang aktif, memiliki variasi bentuk muka bumi, tanahnya subur, dan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Anak-anak dapat dilihat dari peta lempeng tektonik Indonesia. Di sini kita lihat pegunungan Sirkum Mediterania melingkari Laut Mediteran atau Laut Tengah. Jalur ini dimulai dari Afrika Utara, pegunungan Alpen Eropa Selatan, sampai ke pegunungan-pegunungan di Asia Tenggara, semenanjung Malaka, dan di sini masuk ke Pulau Sumatera, semenanjung Malaka, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sampai ke Nusa Tenggara, kemudian membelok ke utara sampai ke Pulau Buru dan Pulau Seram di Maluku. Dan di sini jalur pegunungan Sirkum Pasifik melingkari dari Samudra Pasifik. Jalur pegunungan ini dimulai dari pegunungan Andes di Amerika.
Pegunungan Rocky di Amerika, Kepulauan Alert di Samudra Pasifik Utara, Kepulauan Jepang, dan masuk di sini melalui Minahasa, Maluku Utara, Pegunungan Jayawijaya, dan berakhir di Selandia Baru. Selanjutnya kita masuk ke iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Hal ini berarti Indonesia terletak di daerah tropis. Iklim tropis yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun pembagian iklim di sini ada 3. Yang pertama yaitu iklim tipe F atau hutan hujan tropis. Nah, di sini rata-rata hujannya pada bulan terkering lebih dari 60 mm per tahun. Dan di sini wilayah Indonesia yang memiliki tipe F yaitu Sumatera, sebagian kecil Jawa, dan sebagian Papua. Selanjutnya tipe AM atau monsun tropis. Daerah yang memiliki iklim monsun tropis yaitu sebagian Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, tipe AM ini memiliki hujan pada bulan-bulan yang basah yang dapat mengimbangi kekurangan air hujan pada bulan kering. Dan yang ketiga, iklim tipe AU atau sabana yaitu memiliki curah hujan pada bulan-bulan basah yang tidak dapat mengimbangi kekurangan air pada bulan-bulan kering. Dan di sini wilayahnya yaitu ada Nusa Tenggara, Madura, Sulawesi, Kepulauan Aru. Baik, di sini musim di Indonesia. Musim di Indonesia ada 2, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, 2 musim ini dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Angin muson merupakan penentu pola iklim dan pola angin di Indonesia. Iklim yang dipengaruhinya dinamakan iklim musim. Kita lihat di gambar. Angin muson. Angin muson tenggara bertiup dari benua Australia menuju benua Asia, bergerak melewati gurun yang sangat luas sehingga bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Berarti di benua Australia lagi musim hujan dan di benua Asia lagi musim kemarau. Sebaliknya, angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju benua Australia melalui Laut Cina Selatan, dan angin ini banyak mengandung uap air sehingga menyebabkan terjadinya musim penghujan di Indonesia. Berarti di benua Australia lagi musim kemarau. Selanjutnya kita lihat di gambar ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia berdasarkan pendekatan biografi, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun kelompok Indo-Australian meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun jenis floranya, Indonesia bagian barat dapat dilihat di tabel, yaitu jenis merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan sagu sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. Adapun Indonesia bagian timur
jenis meranti sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Adapun di sini jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, hutan hujan tropis, yaitu vegetasi utama yang tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Kenapa? Karena curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan vegetasi di Indonesia sangat lebat dan hijau sepanjang tahunnya. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim di Indonesia memiliki ciri yaitu pada musim hujan daunnya lebat, sedangkan pada musim kemarau daunnya berkurang. Yang ketiga, hutan bakau atau hutan mangrove. Tentunya Indonesia memiliki daerah pantai yang merupakan habitat hutan bakau. Dan yang keempat yaitu sabana, yaitu padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon yang bergerombol. Dan yang kelima itu stepa. Stepa itu padang rumput yang mendominasinya. Yang keenam yaitu padang lumut. Padang lumut di sini biasanya terdapat di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara rendah dan kelembaban yang sangat tinggi. Anak-anak dapat melihat tabel, yaitu di sini ada persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tipe Asiatis, Peralihan, dan Australis. Adapun ciri-ciri dari Asiatis yaitu faunanya itu menyusui dan berukuran besar, dan ada kera, ada ikan air tawar, serta tidak banyak terdapat jenis burung berwarna. Jenis faunanya yaitu orangutan, ada monyet, ada gajah, ada badak, harimau, rusa, dan merak. Adapun habitat atau tempatnya itu ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua yaitu tipe peralihan. Cirinya banyak terdapat hewan endemik atau hewan khas, ciri khas. Jenis fauna antara lain babi rusa, kuda, kuskus, anoa, dan komodo. Adapun habitatnya yaitu Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir tipe Australis. Cirinya binatangnya itu menyusui, berukuran kecil, dan binatang berkantung. Jenis faunanya yaitu kanguru, kakatua, cendrawasih, nuri, kasuari, dan walabi. Adapun habitat tempatnya yaitu Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Baik anak-anak, sekian dulu dari pembelajaran mata pelajaran IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.